Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat dan para sepuh yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan keimanan, masih diberikan ketakwaan, masih diberikan kesehatan, dan masih diberikan kemudahan untuk dapat menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh sang teladan baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada suri tauladan baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan kepada para pengikutnya dan kepada orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya serta meninggalkan larangan-larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kesempatan dan waktu pagi yang semoga Allah berkahi ini, marilah kita sama-sama ikhlaskan niat dan kita konsentrasikan fikiran kita agar kita sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang dapat diamalkan, ilmu yang dapat menambah rasa takut kita kepada Allah, dan ilmu yang dapat mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang sudah tertera, topik atau tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini berjudul Jika Dijaga Masuk Surga. Jika dijaga masuk surga. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dimuliakan Allah, siapa di antara kita yang pernah menggadaikan barangnya? Ada? Sudah pernah pengalaman gadai barang? Hah? Pernah atau belum? Hah? Sudah? Taib. Kalau sudah, yang namanya pegadaian itu ada satu, barang yang digadaikan, dua, penjamin, tiga, apa lagi Pak? Hah? Satu, barang yang digadaikan, dua, si penjamin, tiga, orang yang dipinjam atau yang menjadi dhamin, ya. Orang yang menjaminnya itu juga penjamin dan barang yang dijamin
dan satu lagi adalah pihak ketiga yang dititipkan barang tersebut. Berbicara tentang pegadaian, Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, dan hadisnya disebutkan hadis yang sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Namun hadis ini tidak berkenaan tentang pegadaian duniawi, bukan, tapi pegadaian ukhrawi yang jika dijaga masuk surga, tapi siapa yang tidak menjaga akan celaka dan masuk neraka. Taib. Apa kiranya hadis tersebut? Hadis tersebut disebutkan oleh sahabat Nabi yang mulia Ubadah bin Samit. Ubadah bin As-Samit, bahwasanya Nabi SAW pernah berkata, "Yadmanu li sittan admanu lakum al-jannah." Jaminkan oleh kalian untukku 6 perkara, maka akan aku jamin untuk kalian surga. Jaminkan, kata Allah, oleh kalian untukku 6 perkara, niscaya aku jamin kalian dengan surga. Kalau kita bermuamalah dalam penjaminan ataupun pegadaian, kemudian orang yang kita yakini ini orang pasti amanah, ini orang pasti menjaga barang saya, ini orang pasti akan mengembalikan barang saya, kira-kira kita akan terus-terusan menitipkan barang kita ke dia atau tidak? Iya atau tidak? Iya. Tapi kalau ternyata orang ini, orang yang kita titipkan barang ke dia, terkenal dengan tukang tipu, tukang bohong, sering bawa kabur harta orang, kira-kira kita akan menitipkan barang tersebut ke dia atau tidak? Tentu tidak. Tentu tidak. Lalu bagaimana dengan Nabi SAW? Nabi SAW katakan, jaga, jaminkan oleh kalian 6 perkara, niscaya akan aku jamin untuk kalian surga. Sekarang pertanyaannya, Bapak percaya enggak kalau misalnya kita kalau melakukan 6 perkara ini dijamin surga sama Nabi? Percaya atau tidak? Percaya. Kenapa kok nggak percaya? Karena ini Nabi yang mengatakan, As-sadiqul masduq alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang Nabi SAW itu nggak mungkin berucap dengan hawa nafsunya, melainkan apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah turunkan kepada dirinya. Berarti jaminan Nabi ini beneran atau bohongan? Benar atau ngibul? Benar. Nah, muslimin dan muslimat, betapa banyak di antara kita yang katanya pengen masuk surga, tapi kerjaannya tiap hari ngibul. Entah ngibulin istrinya, ngibulin suaminya, ngibulin atasannya, ngibulin bawahannya, ngibulin tetangganya, kemana-mana ngibul, bohong. Padahal Nabi katakan tanda orang munafik itu 3.
Salah satu di antaranya, wa idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Dan kita semua tahu orang-orang munafik tempatnya di mana? Di mana? Di neraka. Dan bukan cuma di neraka, tapi fid darkil asfali minan nar, di kerak neraka, bagian paling bawah. Kenapa kok mereka bisa seperti itu? Karena mereka menampakkan keimanan, menampakkan kesolehan, tapi padahal di dalamnya busuk, di dalamnya kotor. Ya. Betapa banyak di antara kita, ketika minjem duit, butuh, melas, tapi giliran ditagih, bilangnya nggak ada, tiba-tiba jalan-jalan ke luar negeri, tiba-tiba umroh, nggak pakai ngomong sama yang diutangin, nggak, tiba-tiba berangkat aja udah. Itu namanya bohong atau enggak, Pak? Bohong. Nabi SAW katakan, alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian itu berucap dengan ucapan yang jujur, karena perbuatan jujur mengantarkan pelakunya kepada kebaikan atau pahala. Dan perbuatan baik atau pahala mengantarkan pelakunya kepada surga. Kemudian Nabi katakan, wa iyyakum wal kadhib, dan jangan kalian dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena perbuatan dusta mengantarkan pelakunya kepada perbuatan kemaksiatan atau dosa. Dan dosa mengantarkan pelakunya ilan nar, kepada neraka. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mau masuk surga, jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada bohong di antara kita. Apapun motifnya, jangan dusta. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu, tatkala perang Tabuk dijalankan, ada sahabat Nabi yang qaddarallah tidak ikut perang tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur. 3 orang, yang mana salah satu di antaranya adalah Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika perang telah berjalan, kemudian pasukan Nabi SAW sudah kembali lagi, ketahuan Ka'ab ibn Malik dan 2 saudara yang lainnya tidak ikut perang. Dan Nabi itu tahu kenapa kok Ka'ab tidak ikut pergi. Berbeda dengan orang-orang munafik, mereka berdusta di hadapan Nabi. Bilang sakit padahal nggak sakit, bilang punya urusan padahal nggak ada. Tapi Ka'ab ibn Malik tatkala melihat wajah Nabi sudah seperti itu, maka tadinya dia punya niat untuk bohong. Namun melihat wajah Nabi yang sudah seperti itu, tidak jadi. Dan dia jujur. Mendengar perkataan tersebut, Nabi menghukum Ka'ab ibn Malik dan 2 saudaranya lagi. Yaitu apa? Siapa di antara bapak-bapak yang tahu hukuman Ka'ab ibn Malik? Hah? Apa? Diboikot selama berapa hari? Hah? Kurang lebih 40-50 hari. Kalau kita diselekin sama temen, kadang udah sedih, sama istri apalagi, sama suami pun demikian. Lalu bagaimana kalau yang mendiamkan kita Nabi Muhammad SAW? Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berkata jujur itu perlu. Berkata jujur itu perlu dan mengantarkan pelakunya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berikutnya, yang kedua,
Nabi katakan, wa aufu idza wa'adtum, dan tunaikanlah janji apabila kalian berjanji. Betapa banyak di antara kita yang banyak iming-imingnya, yang banyak janji-janji manisnya, terkhusus tatkala pemilihan umum, pejabat-pejabat dan yang semisalnya. Ketika pemilihan, sebelum dipilih, apa janjinya? Kalau saya terpilih, saya akan begini, 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 begini. Tapi tatkala sudah terpilih, apa yang terjadi? Korupsi, lupa, seolah-olah nggak ingat, seolah-olah begini dan begitu. Tidakkah mereka sadar bahwasanya Allah itu Sami'un Basir, Maha melihat lagi Maha mendengar? Tidakkah mereka tahu bahwasanya ciri penghuni surga Allah sebutkan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu ciri-ciri penghuni surga adalah mereka yang menjaga amanah mereka dan menunaikan janji-janji mereka. Contoh ringkasnya begini, Pak. Siapa di antara bapak-bapak yang pernah janji kepada istri-istri bapak, Neng, kalau entar seperti ini nanti ane beliin begini dan begitu. Ternyata pas udah datang waktunya tidak ditunaikan. Maka ini termasuk salah satu di antara bentuk pengkhianatan. Dan betapa banyak juga di antara orang tua yang menjanjikan anaknya, nak, kalau kamu hafal juz sekian, nanti abi beliin ini, nanti umi beliin ini. Kemudian ketika anaknya sudah mencapai target, lupa begitu saja. Jangan dikira itu nggak ditagih sama Allah di hari kiamat. Ditagih sama Allah itu semuanya. Atau buat bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang temennya nikah, kemudian janji bakalan hadir, bilangnya hadir ya, insya Allah hadir. Ternyata ada niat di awal, gue nggak bakalan hadir, nggak akan gue datang, ngapain, jauh banget dan lain sebagainya. Bukankah yang seperti itu kejadian? Kejadian, dan itu banyak di mana-mana ada. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin masuk surga, jangan berucap atau jangan mengumbar janji. Kalau emang kita nggak bisa nepatin, jangan sok-sok mau coba-coba berjanji kepada orang lain. Karena siapa yang bisa menjaga janjinya, Rasulullah jaminkan surga. Tapi siapa yang coba-coba mengumbar janji demi mendapatkan kesenangan dunia, maka kesengsaraan yang akan dia dapatkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, masih berkaitan tentang janji sejatinya. Wa addu idza tumintum, tunaikan amanat apabila engkau diberi amanah. Ya. Betapa banyak di antara kita yang Allah berikan amanah, Allah berikan kesempatan untuk menjabat, entah sebagai Pak RT, entah sebagai Pak RW, entah sebagai ketua DKM, entah sebagai ketua kelas, bendahara, dan semisalnya. Atau tatkala kita sudah menunaikan akad kerja yang harusnya kerja dari jam 8 sampai jam 3, tapi ternyata kita sengaja datang jam 9.
dan bahkan pulang lebih cepat jam 2. Padahal amanahnya kerja dari jam 8 sampai jam 3. Dan amanahnya itu selama kerja nggak boleh main HP misal. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang mengaku mau masuk surga melanggar perkara tersebut. Jangan dikira ini nggak dimintain pertanggungjawaban sama Allah. Dikasih amanah duit sekian untuk memakmurkan masjid. Tapi yang dia pakai untuk memakmurkan masjid cuman 1/4-nya. 3/4-nya dimasukin kantong. Apakah orang yang seperti ini akan Allah biarkan masuk surga? Tentu jawabannya tidak. Karena Nabi SAW pernah berkata, La imana liman la amanatalah. Tidak ada keimanan bagi seseorang yang tidak menunaikan amanat. Maksudnya imannya tidak sempurna, bukan berarti tidak beriman sama sekali, enggak. Maka coba kita introspeksi. Kita punya job apa kira-kira? Kita punya amanah apa? Tapi banyak di antara kita yang enggak perhatian dengan itu. Tatkala kita diberi tugas untuk melaksanakan A, B, C dengan deadline sekian sampai hari sekian, tapi kita malah membiarkan pekerjaan tersebut menumpuk. Ini bentuk tidak amanah. Ini bentuk tidak amanah, dan orang yang seperti ini susah baginya untuk masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak menjaga amanat yang telah Allah berikan. Ya. Padahal Allah katakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya. Maksudnya betul-betul menunaikan amanat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus kalaulah kita nggak punya jabatan, nggak punya pekerjaan, maka setidaknya kita telah Allah berikan amanat untuk menjadi bapak dan ibu. Kalau kita diberikan kepercayaan oleh Allah untuk jadi bapak dan ibu bagi anak-anak kita, maka tunaikan amanat tersebut. Jadilah bapak yang mendidik anaknya. Jadilah ibu yang mendidik anaknya. Jadilah bapak yang merawat istri dan juga anaknya. Jadilah istri yang taat dan patuh kepada suaminya dan menjaga kehormatan suaminya. Itu amanah. Jangan dikira itu cuma sekedar simpul kehidupan dunia. Enggak. Tapi itu amanah yang Allah titipkan. Tatkala kita membiarkan anak kita enggak sholat, anak kita ngerokok, anak kita main HP, ngelihat perkara yang Allah murkai, joget-joget sana sini di TikTok. Ini amanat, anak ini amanat yang Allah titipkan kepada kita. Kita jaga itu anak, jangan dibiarin bermaksiat. Jangan dikira ini nggak dimintain pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan amanah. Karena ciri penghuni surga, mereka menunaikan amanah. Baik itu pekerjaan, baik itu pemberian Allah, dan yang semisalnya. Yang keempat, Nabi SAW katakan, wahfadhu atau waghuddu absarakum. Jaga pandangan-pandangan kalian. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang mengaku pengen masuk surga, tapi matanya tidak dijaga. Kerjaannya setiap hari ngelihat film porno atau ngelihat aurat yang Allah haramkan untuk dilihat. Padahal nikmat mata
adalah nikmat yang luar biasa. Dan ketahuilah, Allah katakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Nanti kelak kalian akan ditanya atas nikmat yang telah kalian dapatkan dengan sebenar-benar pertanyaan. Ini mata yang Allah kasih secara cuma-cuma, itu ditanya sama Allah. Jangan dikira Allah nggak tahu kalau kita lagi ngelihat konten-konten yang mengumbar aurat. Dan ini bukan cuma untuk laki-laki, untuk perempuan pun demikian. Jangan dikira Allah nggak tahu kita lagi ngelihat film Korea. Jangan dikira Allah nggak tahu kita lagi ngelihat laki-laki yang ganteng-ganteng. Akhirnya kita nggak bersyukur kalau suami kita ya emang nggak lebih ganteng dari mereka. Gitu. Tapi paling tidak itu kita yang halal untuk dilihat gitu. Ya. Maka waghuddu absarakum, jaga pandangan kalian. Jaga tuh pandangan. Apalagi di zaman sekarang, kiri kanan maksiat. Betul seperti itu, Pak, Bu? Betul. Iklan sabun. Sabunnya cuma segini, tapi perempuannya segede gaban. Nggak pakai jilbab. Kutangan doang. Jangan dikira itu bukan maksiat, itu maksiat. Lewat di jalan, ada perempuan kebetulan cantik. Terus kita pelototin dari situ sampai situ. Itu maksiat, jangan dikira itu bukan maksiat. Apalagi sampai kita nikmatin. Ini dosa. Jangan dikira Allah nggak tanya di hari kiamat. Ya. Allahul musta'an. Ya. Padahal padahal Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakan kepada orang-orang dari laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka, karena sesungguhnya yang demikian lebih suci dan lebih baik untuk mereka, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang telah mereka perbuat. Kemudian Allah katakan, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna. Dan katakan juga kepada perempuan-perempuan yang mukminah untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka dan untuk menjaga kemaluan-kemaluan mereka, dan jangan mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Maka jaga pandangan ini perlu. Jaga pandangan ini perlu. Kenapa kok suami kita nggak ganteng? Kenapa kok istri kita nggak cantik? Kenapa? Karena kita suka mengumbar pandangan. Akhirnya apa? Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Ya meskipun sebagian kita ada yang belum punya rumput. Ya, tapi udah tengok-tengok rumput orang, bahaya ini. Ya. Ya semoga cepat nikah yang belum nikah. Yang udah nikah mudah-mudahan nikah lagi. Karena nggak ikut-ikutan ya. Karena nggak ikut-ikutan. Baik. Maka jaga pandangan. Jaga pandangan. Kalau kita jaga pandangan, insya Allah kita qanaah atas pemberian yang telah Allah berikan. Tapi kita kalau nggak jaga pandangan, mau 7 istri kita nggak bakalan puas. Kenapa? Karena kita nggak jaga pandangan. Coba kalau jaga pandangan, insya Allah
Satu cukup atau enggak? Hah? Tapi kan dikasih kesempatan 4. Kok diem aja Pak? SSTI jangan-jangan? Hah? Suami-suami takut istri? Apa gimana? Baik, ala kulli hal. Yang berikutnya, yang kelima, wahfadhu furujakum. Jaga kemaluan-kemaluan kalian. Maksudnya apa? Jangan zina. Jangan zina. Hati-hati. Hati-hati orang-orang yang tidak menjaga kemaluannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat ketiga sampai 7, Allah ceritakan tentang orang-orang yang beriman yang mereka diberikan kemenangan yaitu dengan masuk surga. Allah katakan walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Ya. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh telah mendapatkan kemenangan orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yaitu mereka yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, kecuali kepada istri yang sah atau budak yang mereka miliki. Siapa yang menghendaki selain dari itu, maksudnya selingkuh, berzina dengan istri orang, dengan suami orang, dan lain seterusnya, maka sungguh mereka telah menjadi orang-orang yang kelewat batas. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, wasilah untuk berzina di zaman sekarang sangat mudah. Maka yang menjadikan kita tidak berzina adalah belajar, menuntut ilmu dan bertakwa kepada Allah. Siapapun itu bisa terkena dengan dosa zina. Mau itu zina mata yang dosanya dengan melihat, zina pendengaran yaitu dengan mendengar perkara yang Allah murkai, atau zina kemaluan. Maka perkataan dari mata turun ke hati itu benar adanya. Betapa banyak awal mula perzinaan itu dikarenakan pandangan yang tidak dijaga. Akhirnya nyaman, akhirnya terrealisasi. Banyak kejadian yang seperti ini. Suami selingkuh dengan bawahannya di kantor. Istri dijadikan simpanan oleh beberapa orang. Kenapa semua ini terjadi? Karena kurangnya ilmu. Coba kalau mereka mau belajar, duduk mengenal Allah. Mereka tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah mencatat semua yang dikerjakan hambanya. Allah telah menyediakan surga bagi mereka yang bertakwa. Allah menyediakan neraka bagi mereka yang bermaksiat. Nggak akan terjadi yang namanya perzinahan. Tapi tatkala mereka tidak mau belajar, tidak mau duduk di majelis ilmu, dan lebih mengikuti hawa nafsu, maka perzinahan pasti terjadi. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai berzina. Hati-hati. Jangan sampai berzina. Dan hindari wasilah-wasilah yang menjadikan kita berzina. Chattingan dengan lawan jenis yang bukan mahram, atau ngelihat konten-konten yang nggak ada faedahnya, dan yang semisalnya masih banyak lagi. Jangan coba-coba buka pintu. Kalau seseorang udah coba buka pintu dan kemudian pintu tersebut kebuka, selesai. Dan yang namanya zina itu nggak pandang bulu, mau dia tua,
mau dia muda, mau dia miskin, mau dia kaya, semua bisa kena. Dan yang bisa menyelamatkan hanyalah Allah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang sepatutnya kita jaga agar kita dijamin masuk surga adalah wa kuffu aydiyakum, jaga tangan-tangan kalian. Maksudnya bagaimana? Disebutkan oleh para muhadditsin, maksudnya jangan berbuat zalim. Jangan berbuat zalim. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak di antara kita yang zalim. Terkhusus zalim kepada makhluk yang ada di muka bumi. Zalim disebutkan oleh para ulama itu terbagi menjadi 3. Yang pertama zalim kepada Allah, yang kedua zalim kepada diri sendiri, yang ketiga zalim kepada manusia atau makhluk Allah. Zalim kepada Allah yaitu dengan apa? Yaitu dengan menyekutukan Allah. Kita tahu Allah Tuhan kita, tapi kita menyembah kepada selain Allah juga. Nyembah kuburan, nyembah pohon keramat, nyembah lautan, nyembah ini dan itu dan seterusnya. Ini zalim kepada Allah. Harusnya ibadah hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Adapun zalim kepada diri sendiri, yaitu melemparkan diri ke dalam api neraka, yaitu dengan bermaksiat. Disuruh sholat tapi nggak mau sholat. Disuruh puasa malah nggak puasa. Disuruh berbakti sama orang tua malah nggak berbakti sama orang tua. Ini zalim kepada diri sendiri. Dan zalim yang ketiga ini yang patut diwaspadai. Karena zalim yang ketiga ini taubatnya bukan cuma sekedar menyesal, berhenti dan tidak mengulangi, bukan. Tapi harus mengembalikan hak orang tersebut yang kita zalimi. Hati-hati jemaah. Mungkin dulu kita pernah ngejek orang lain, atau merendahkan orang lain, atau gibahin orang lain, atau bahkan sampai memukul, menendang, menampar, menjewer dan seterusnya dari orang lain. Kemudian orang lain tersebut tidak ridha. Maka tugas kita harus meminta maaf kepada orang tersebut. Kalau tidak minta maaf, di hari kiamat akan menjadi beban. Hati-hati. Hati-hati. Makanya Nabi bilang jangan zalim. Kufu aidiakum, jaga tangan-tangan kalian nih dari zalim kepada orang lain. Kenapa? Karena urusannya antara seorang hamba dengan seorang hamba. Itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau enggak bertaubat, kalau enggak dikembalikan haknya, enggak akan selamat di hari kiamat. Kata Nabi SAW, ittaqul zulm fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari berbuat zalim, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Kegelapan gimana? Nanti di hari kiamat, kalau dua orang ini yang bermusuhan atau yang saling menzalimi tidak meminta maaf satu sama lain, di hari kiamat akan saling tuntut menuntut. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dulu di zaman SMP pernah mampir ke bu kantin gorengan, ambil gorengan di ibu-ibu kantin, bayarnya 2.000 tapi ngambilnya 7, bertakwa kepada Allah. Cari ibu kantinnya, minta maaf. Jangan dikira itu nggak diminta sama Allah nanti di hari kiamat. Jangan. Hati-hati. Atau barangkali dulu kita pernah nyolong mangga orang. Jangan dikira mentang-mentang pemilik rumah nggak tahu terus dibiarin begitu aja sama Allah. Enggak. Di hari kiamat ditagih sama Allah. Fulan dulu mecahin kaca gua ya, gara-gara main bola, pecah kacanya, kabur. Atau fulan pernah ngumpetin sendal temennya di masjid, sampai sekarang gak ketemu itu sendal, dan gak bergerak itu sendal, karena yang ngumpetin lupa, yang nyariin juga gak tahu di mana. Ditanya sama Allah itu di hari kiamat nanti. Hati-hati jemaah, hati-hati.
Ya. Maka jangan berbuat zalim. Terkhusus zalim kepada manusia. Ya. Ustadz lalu bagaimana kalau ternyata orang yang kita zalimi udah nggak ada lagi? Maka kita sebut-sebut kebaikannya dan mintakan ampunan untuknya dan kita tunaikan haknya. Kalau ternyata haknya berupa uang, kita berikan kepada ahli warisnya atau sedekah atas nama dirinya. Itu, lihat, saking kompleksnya agama kita. Rapi, terstruktur semua. Gimana caranya supaya nggak zalim? Orang Allah udah atur. Tapi banyak di antara kita yang masih zalim satu sama lain. Na'udzubillah. Ya. Maka perhatikan baik-baik. 6 perkara. Jika dijaga, masuk surga. Yang pertama, jujur. Yang kedua, tepati janji. Yang ketiga, tunaikan amanat. Yang keempat, jaga pandangan. Yang kelima, jangan zina. Dan di antara bentuk zina adalah pacaran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, jangan biarin anak bapak dan ibu pacaran. Mohon maaf. Karena biasanya pacaran itu, apalagi di zaman sekarang, menjadikan anak kita rugi dunia dan akhirat. Betapa banyak orang yang pacaran, akhirnya mereka berhubungan di luar pernikahan. Ketika udah hamil, tinggal. Kabur cowoknya. Ini semua karena apa? Karena mereka lalai. Dan mereka nggak tahu kalau pacaran itu zina. Gitu loh. Padahal kata Nabi SAW, ditusuknya kepala seseorang dengan besi yang panas itu lebih baik daripada menyentuh kulit yang bukan mahramnya. Ditusuk dengan besi yang panas di kepala itu lebih baik daripada menyentuh tangan yang bukan mahram. Orang kalau pacaran emang ngapain, Pak? Hah? Cuman ngobrol-ngobrol doang gitu? Iya, di seminggu pertama ngobrol-ngobrol doang. Tapi kalau udah berbulan-bulan, itu tangan bukan lagi tempat buat jabatan tangan lagi, udahan. Udah kemana-mana itu. Ya kan? Belum lagi kalau udah nggak terpantau sama orang tuanya. Ngekos. Jadilah apa yang terjadi. Maka pacaran adalah salah satu bentuk zina. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kalau sayang sama anaknya, jangan biarkan anaknya pacaran. Kalau anak bapak laki-laki, bilang sama anak bapak, ayo kita datengin tuh orang tua si Neng. Nikah aja udah. Halal. 5 menit selesai. Pahala terus-terusan. Sama si bapak-bapak kalau punya anak perempuan, jangan mau anaknya dibonceng sama anak orang. Bahaya, bahaya. Wallahi bahaya. Maka jangan zina. Dan yang keenam, jangan zalim. Jangan zalim. Entah itu zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, ataupun zalim kepada manusia yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri kami pribadi dan untuk jamaah sekalian. Semoga Allah ampuni dosa kita. Semoga Allah ampuni dosa orang tua kita. Semoga Allah ampuni dosa guru-guru kita dan dosa teman-teman kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga negeri kita, membimbing pemimpinnya agar senantiasa mengarahkan penduduknya untuk melakukan ketaatan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah dan dijauhkan dari yang namanya su'ul khatimah. Dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita hambanya yang senantiasa taat dan membenci kemaksiatan. Dan semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, kelapangan rezeki untuk kita semua. Kurang lebih ini dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.